Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai resume RNN atau Recurrent Neural Network, di mana ini adalah resume yang dihasilkan dari artikel Geeks for Geeks dengan judul Introduction to Recurrent Neural Network. Nah, sebelumnya, perkenalkanlah nama saya terlebih dahulu. Nama saya Atika Mutia Sabila dengan NIM akhir 089. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu apa itu RNN. Jadi, RNN atau Recurrent Neural Network adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data sekuensial atau berurutan. Nah, kata kuncinya ada di sini, sekuensial atau berurutan, seperti teks, audio, atau deret waktu. Kan seperti yang kita ketahui bahwa teks itu kan bisa jadi hanya satu kata, satu kalimat, atau satu paragraf yang dimana itu adalah sekuensial atau berurutan. Lalu audio juga seperti itu. Nah, ini berbeda dengan feed-forward neural network atau neural network biasa yang memproses informasi itu hanya satu arah dari input langsung ke output. RNN ini memiliki mekanisme loop atau umpan balik. Nah, kalau kita lihat di gambarnya ini, nah kalau forward neural network itu dia dari input langsung ke output, dan di mana kalau RNN ini ada proses ini, ada loopingnya ini, bisa ada rekursinya. Nah, hal ini memungkinkan RNN untuk mengingat informasi dari langkah sebelumnya dan menggunakannya untuk memproses langkah saat ini. Lalu lanjut ke key components of RNN, ada dua. Yang pertama itu recurrent neurons, dan yang kedua itu RNN unfolding. Nah, untuk recurrent neurons ini adalah unit pemroses dasar yang menyimpan hidden state atau memori, di mana hidden state ini membawa informasi dari input sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, nah ini ada proses recurrent-nya, ada proses looping-nya. Nah, ini adalah recurrent-nya. Lalu di RNN unfolding ini adalah visualisasi RNN di mana struktur loopnya dibuka sepanjang langkah waktu atau time step sehingga terlihat seperti lapisan-lapisan yang berurutan. Ini memudahkan pemahaman aliran data dan proses pelatihan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini yang dia hanya satu input menghasilkan output dan ada proses rekursifnya, dan sebenarnya proses loopingnya ini dia kan seperti ini. Untuk setiap input output ini dia akan diulang terus. Nah, untuk unfolding ini dia membuka untuk prosesnya di sini, jadi untuk setiap time step-nya dia terlihat proses masing-masing untuk time ke 0, time min 0, dan untuk time saat ini dan time plus 1 hingga T plus N. Lalu untuk recurrent neural network arsitekturnya ada seperti ini. Untuk hidden state calculation-nya ini, hidden state-nya kan yang ini, untuk penghitungannya seperti ini, output-nya seperti ini, dan overall function-nya seperti ini. Oke. Lanjut langsung ke jenis arsitektur RNN, ada 4. Yang pertama ada one-to-one, di mana ini satu input menghasilkan satu output. Nah, contohnya adalah ini. Kita lihat ini ada sebuah gambar. Nah, gambar apel ya. Ini gambar apel menghasilkan satu kata. Jadi gambar menghasilkan satu kata, satu gambar menghasilkan satu kata, itu gambar ini menghasilkan kata apel. Yang kedua ada one to many atau satu input menghasilkan sequence output, di mana kita misal contohnya ada punya satu gambar ini ada satu gambar seperti ini. Nah, kita outputnya ada kucing oranye ini menjilat kakinya. Ini adalah kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kata. Jadi dari satu gambar menghasilkan 5 kata. Lalu selanjutnya ada many to one, di mana ini sequence input menghasilkan satu output. Contohnya, film ini sangat membosankan. Misalnya ada review, film ini sangat membosankan. Nah, outputnya itu adalah negatif. Ini adalah review negatif. Jadi dari sequence input itu, film ini sangat membosankan yang terdiri dari 4 kata, dia menghasilkan satu output kata itu negatif. Karena film ini sangat membosankan. Dari hasil model itu mengetahui bahwa itu adalah review negatif. Seperti itu. Lalu masuk ke jenis yang keempat terakhir, yaitu many to many, di mana sequence menghasilkan sequence. Contohnya adalah dalam proses machine translation.
Misal ada saya mau tidur, ini kan sequence, satu sequence kalimat menghasilkan I want to sleep. Nah, bedanya kan ini adalah 3 kata. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, I want to sleep, dia jadi 4 kata. Nah, jadi sequence menghasilkan sequence. Itu jenis-jenis arsitektur. Oke, lanjut masuk ke varians dari RNN. Yang pertama ada vanilla RNN, di mana ini adalah versi paling dasar, mudah terkenal vanishing atau exploding gradient, atau sulit mengingat informasi yang sudah lama lewat. Yang kedua ada bidirectional RNN, ini proses urutan 2 arah maju dan mundur yang berguna kalau seluruh sequence tersedia di depan. Lalu ada LSTM atau Long Short Term Memory. Ini menggunakan 3 gate, yaitu input, forget, dan get output, plus cell state to control informasi. Jadi cocok untuk mengingat ketergantungan jangka panjang dengan jauh lebih baik karena ada 3 gate tadi ya, input, forget, output. Nah, yang selanjutnya ada, yang keempat jenisnya ada GRU atau Gated Recurrent Unit, di mana ini versi lebih ringkas dari LSTM dengan performa sering sebanding tapi komputasi lebih cepat. Jadi GRU ini sama kayak LSTM, cuma lebih ringkas dan komputasinya lebih cepat walaupun dia tuh sama. Jadi lebih bagusan yang GRU. Lalu masuk ke keuntungan dan keterbatasan dari RNN. Nah, untuk keuntungannya sendiri, dia ada memori sekuensial, di mana menyimpan informasi masukan sebelumnya tadi kan ya, sehingga menjadikannya ideal untuk memprediksi deret waktu, di mana data masa lalu kan juga sangat penting untuk memprediksi ke depannya. Lalu lingkungan piksel yang disempurnakan. Nah, jadi RNN ini dapat dikombinasikan dengan lapisan konvolusional untuk menangkap lingkungan piksel yang diperluas hingga meningkatkan kinerja dalam pemrosesan data gambar dan video. Selanjutnya keterbatasannya, yang pertama itu vanishing gradient, di mana gradient mengecil saat propagation. Yang selanjutnya itu exploding gradient, di mana gradient terlalu besar sehingga trainingnya menjadi tidak stabil. Lalu untuk aplikasinya sendiri, contoh aplikasi dalam kehidupan nyata mengenai RNN ini ada prediksi deret waktu, di mana RNN ini unggul dalam tugas peramalan, seperti prediksi pasar saham, peramalan cuaca, dan lain-lain. Yang kedua itu ada NLP atau pemrosesan bahasa alami, di mana RNN ini sangat penting dalam tugas-tugas NLP seperti pemodelan bahasa, analisis sentimen, dan penerjemahan mesin. Yang ketiga itu speech recognition atau pengenalan ucapan, di mana RNN ini dapat menangkap pola temporal dalam data ucapan, membantu dalam mengubah ucapan menjadi teks dan aplikasi terkait audio lainnya. Yang keempat yaitu image processing dan video processing juga, di mana bila dikombinasikan dengan lapisan konvolusional tadi, RNN dapat membantu menganalisis rangkaian video, ekspresi wajah, dan pengenalan gerakan. Oke, lalu selanjutnya saya akan mendemokan tentang kodenya ya, yang kodenya di mana ada di artikel ini, ada bisa diunduh di bagian akhir, yaitu di sini. You can download. Nah, ini bisa diunduh di sini dan saya sudah mengunduhnya di sini. Nah, ini sudah, wah, rantai terputus teman-teman. Jadi kita harus merunningnya satu persatu. Nah, sambil saya jelaskan ya, untuk yang pertama ini, saya ada bagian import library yang diperlukan ya. Yang pertama ada NumPy. Seperti biasa ya, NumPy itu untuk mengelola datanya. Nanti untuk data angka, karena kita akan mengubah data-data itu menjadi data angka. Lalu library TensorFlow dan Keras ini untuk membangun jaringan sarafnya. Nah, yang kedua yaitu tahapan persiapan data atau pre-processing, di mana pada tahapan ini kita akan melakukan pendeteksian menggunakan teks. This is Geeks for Geeks, a software training institute. Nah, di sini untuk kalimat ini kita akan coba buat modelnya ya. Dan di sini kita untuk ini kita cari semua karakter uniknya. Misal ada THIS, berarti kan dia ada 4 karakter unik, dan termasuk spasi pun dia dihitung sebagai karakter unik.
lalu kita lakukan sorted atau pengurutan untuk setiap karakter unitnya. Ya. Lalu selanjutnya ini kartu indeks dari tadi yang sudah kita dapatkan, karakter unik yang sudah kita dapatkan tadi, kita ubah menjadi indeks atau dari huruf diubah menjadi angka. Dan ini indeks tukar, sebaliknya itu dari angka diubah ke huruf. Nah, ini untuk indeks tukar ini nanti akan berguna ketika kita mengubah kembali huruf tersebut menjadi angka, dari angka tersebut menjadi huruf untuk prediksinya. Selanjutnya, langkahnya itu membuat input atau sequence dan target atau label. Nah, di sini menggunakan konsep metode sliding window atau jendela bergeser sepanjang 3 karakter. Nah, di sini berarti maksudnya 3 karakter sliding window itu kita membagi kalimat-kalimat ini, membagi setiap karakter ini menjadi tiga karakter per ininya. Jadi ini akan diprediksi, terus 3 lagi HIS, lalu IS dan spasi ini. Nah, itu menggunakan 3 karakter itu untuk memprediksi satu karakter setelahnya. Jadi untuk di ini akan diprediksi untuk satu kalimat setelah satu karakter setelahnya apa, S gitu. Nah, di mana nanti untuk inputannya tadi yang berupa 3 karakter tadi akan disimpan dalam X, dan untuk hasilnya atau outputnya tadi di satu karakternya tadi disimpan dalam Y untuk hasilnya. Lalu selanjutnya kita lakukan one hot encoding, di mana ini adalah data indeksnya tadi diubah menjadi vektor biner 0 dan 1. Tujuannya agar model bisa memproses angka-angka tadi dengan lebih akurat. Lalu masuk ke arsitek model, di mana ini adalah program utamanya ya. Di sini kita membangun model sekuensial, ada 2 layer yaitu simple RNN dan layer density. Untuk simple RNN sendiri ini menggunakan 50 neuron, di mana yang lapisan ini adalah lapisan yang punya memorinya. Nah, kenapa kita pakainya 50 ya? Karena kita hanya menggunakan teks yang satu kalimat aja ya, cukup sederhana, jadi sepertinya 50 cukup. Kalau misalnya kita satu novel gitu, bisa mendeteksi satu novel ya, mungkin kita membutuhkan neuron yang cukup banyak ya. Jadi untuk kasus ini kita menggunakan 50 neuron. Lalu layer selanjutnya itu ada layer dense, di mana ini di sini tuh adalah lapisan untuk pengambilan keputusannya dari tiga inputan karakter tadi. Di layer dance ini adalah satu karakter untuk inputannya tadi, dan di sini dia untuk activation softmax ini dia adalah fungsi untuk membuat persentase hasil keputusan. Jadi akan diprediksi semua karakter yang mungkin dari 3 karakter itu, lalu ditentukan untuk persentase setiap karakternya, dan dari karakter-karakter itu akan diambil satu karakter yang terbesar persentasenya untuk dijadikan inputan selanjutnya yang akan dipilih menjadi inputan hasil prediksi. Lalu masuk ke pelatihannya atau trainingnya, di mana model ini menggunakan epoch 100 atau 100 kali putaran mempelajari seluruh data. Nah, kita dapat lihat ya bahwa ketika kita menggunakan epoch 100, kita dapat lihat akurasinya ini semakin lama semakin meningkat. Dari yang hanya 0,1, dia di akhirnya bisa jadi 0,95. Itu sangat meningkat ya berarti. Dan untuk loss-nya sendiri dia dari 2,8 jadi 0,4838. Nah, ini dapat terlihat ya akurasinya meningkat dan loss-nya menurun. Nah, berarti dapat kita lihat bahwa model ini sudah mampu cukup bagus dalam mengenal kalimat tersebut. Lalu kita masuk ke prediksinya.
Kita lihat hasilnya, misal kita punya start sequence this is G, kita akan prediksi dengan model ini tadi, kira-kira apakah dia mampu mendeteksi untuk kalimat this is Geeks for Software Training Institute. Oke, mari kita coba lihat. Untuk di sini menggunakan looping sebanyak 50 kali, dimana nanti kan model membaca 3 huruf terakhir lalu memprediksi huruf selanjutnya. Nah, dapat kita lihat untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya sendiri, si modelnya ini sudah mampu nih mendeteksi this is Geeks Software Training Institute W Surabaya. Nah, nah ini modelnya sudah mampu ya untuk mendeteksi mendeteksi teks awalnya tadi kan this is Geeks Software Training Institute. Nah, dengan sedikit kesalahannya tadi, sebenarnya kan Geeks for Geeks, tapi di sini untuk prediksinya hanya Geeks aja. Nah, ini terjadi mungkin karena seklangnya kan 3, jadi cukup pendek untuk menangkap konteks panjang. Jadi ketika dia membaca Geeks ini, nah ini kan akan sama kayak Geeks ini ya. Jadi mungkin model itu mengira Geeks ini adalah akhir dari kata tersebut, dan untuk mendeteksi karakter selanjutnya itu udah langsung mendeteksi ke sini, enggak mendeteksi ini tapi langsung mendeteksi ke sini karena sama-sama gigs ya katanya. Nah, lalu mengulang selanjutnya ini, dan di sini ada tambahan ya, di sini kan setelah institut ada etiole servere. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita tadi melakukan loopingnya kan sebanyak 50 kali. Nah, maka dia akan menciptakan 50 karakter baru selain this is G-nya tadi. Jadi kalau kita hitung dari ini sampai sini, dia ada 50 karakter. Dan dia nggak tahu kapan berhentinya, karena loopingnya sebanyak 50, maka dia akan berhenti sampai 50, yang otomatis menghasilkan 50 karakter. Maka setelah institut tadi, belum langsung menghentikan kalimat, tapi mencari loopingnya tadi sebanyak 50 kali, karena belum 60, maka masih terus berjalan hingga ketika 50, maka dia akan berhenti. Nah, tapi kenapa ini habis ini E, T, I, terus O, dan ini nggak bisa terbaca ya? Karena kita di sini nggak ada. Oke, maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. Nah, jadi tadi kenapa ini mendeteksinya ETI UI software, karena kan tadi hanya melihat 3 karakter sebelumnya, sedangkan model tadi kan nggak pernah belajar untuk kata ETI selanjutnya apa, karena hanya mempelajari dari teks ini ya, nggak mempelajari ini terus kita mendeteksi apa untuk mendeteksi apa. Jadi di sini ini adalah hasil kayak halusinasi modelnya ya. Nah, jadi begitulah. Dan kalau kita lihat ya apakah, nah ini kalau kita lihat dia beneran 50 karakter termasuk untuk spasi di belakangnya. Jadi kenapa dia ada akhirnya seperti ini ya, karena itu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.